Sekarang semua ditampakkan dalam kehidupan kita. Makanya disebut alam. Alam. Kemarin saya 2 kali menerangkan, bahkan di hadapan beberapa ulama tuh di Jawa Barat. Kan sering disebut bencana alam ya. Alam itu kan tanda, Bu, Pak. Alam itu tanda. Tanda seakar dengan kata alamah. Dari kata alima, tanda yang membuat kita tahu. Tempatnya namanya alam, jamaknya alamin. Ya, tanda dari yang punya, yang merawat, yang menguasai, yang merawat, menguasai, yang punya disebut Rabbun. Rabbun digabungkan dengan alamin disebut Rabbul Alamin. Setiap hari 17 kali kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil. Ya, siapa Rabbul Alamin? Allah. Alhamdulillah Allah. Ya, Rabbul Alamin ialah yang punya alam, yang merawat, yang menampakkan tanda-tanda. Anda sebut bencana alam. Artinya ada tanda dalam bencana itu. Siapa yang ngasih tanda? Yang punya. Maka belajar dari situ. Makanya nanti dalam ilmu yang agak tinggi ada namanya Jamal, ada yang disebut Jalal. Ya, Jalal itu membaca tanda-tanda keagungan Allah pada setiap kehidupan yang kita alami, termasuk dari musibah yang tampak. Ada apa tanda dari Allah di situ? Jangan salahkan hujan. Ya, boleh jadi hujan itu tanda, sebab kalau nggak ada itu nggak kelihatan kayunya. Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, menginstruksikan, mengajak pada sahabat-sahabat saya dimanapun, kita semua, sahabat-sahabat UA, baik yang onsite, offline hari ini, ataupun online tersambung, mari kita tunjukkan nilai keislaman dan keagungan Islam kita untuk membersamai saudara-saudari kita di Sumatera. Baik di Aceh, di Sumatera Utara, pun di Sumatera Barat. Kapan kiamat besar itu terjadi? Jadi ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu paling mudahnya kematian. Baik ya, kiamat kecil paling mudahnya disebut apa? Kematian. Oleh karena itu kematian di antara nasihat terbaik bagi kita untuk berintrospeksi. Ya, jadi kalau ingin kita mencoba mengevaluasi diri, berubah jadi pribadi yang lebih baik, susah diberikan nasihat, susah diarahkan, main ke kuburan. Makanya disebut ziarah. Ziarah itu kan main. Ya, alhamdulillah. Ana urid azuruka gadan. Saya ingin ziarah kepada Anda besok. Nah, orang Arab mengatakan ziarah itu berkunjung. Nah, jadi langsung digambarkan saya pengen ziarah mendoakan kematian, tidak. Ya, bahasa Arab itu ziarah itu berkunjung. Ana azuruka gadan, saya pengen kunjung ke rumah kamu ya besok. Nah, kemudian kita ziarah ke kubur, ingin menunjukkan bahwa di sana pun ada tempat untuk berpulang. Kita akan demikian. Ketika kita datang menziarahi berkunjung, akankah besok kita akan dikunjungi? Kesibukan kita, ketinggian jabatan yang dititipkan, banyak harta yang diraih, rasa-rasa banyak ilmu yang didapat, pada akhirnya semua akan sirna. Tempatnya di situ juga. Pertanyaannya, kalau kita ke kubur kan kita sering lihat ya, orang mau ke kuburan meninggal itu, ada yang ngantarkan banyak, ada yang terharu menangis. Yang hebat tuh begini, ketika orang lahir, dia menangis. Orangnya tertawa. Coba, kita lahir menangis kan? Macam nangis kan? Terus yang nyambut kita malah tertawa. Masya Allah, gitu kan? Nenek tertawa, cucuku sudah lahir, gitu kan? Orang senang. Tapi yang dahsyat ketika meninggal, dibalik mayatnya tersenyum, tertawa, senyum, yang ngantarkan nangis. Bisa nggak bikin begitu? Lihat banyak orang, padahal nggak kenal kita, tapi bisa nangis. Kenal juga enggak. Kadang ketemu nggak pernah gitu. Tapi ngelihat banyak yang ngantarkan, banyak yang nangis, banyak yang terharu. Begitu dilihat orang yang meninggalnya senyum. Kira-kira besok bagaimana? Kita lihat orang itu ternyata orang baik. Dia bukan ustadz, tapi kebaikannya viral setelah dia wafat. Suka bantu orang, baik pada tetangganya. Tiba-tiba yang datang ziarah itu, yang takziah setelah itu orang-orang baik, ahli masjid dan sebagainya. Ternyata dia punya banyak amal rahasia yang tidak terungkap sebelumnya. Kita bagaimana? Itu kiamat kecil. Itulah sebabnya kematian Allah hadirkan untuk menjadi ibrah bagi yang hidup supaya mengoreksi diri dan mengumpulkan banyak kebaikan yang belum tertanam. Itu ada di Quran surah 67 di ayat kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum. Kumnya itu kita yang masih hidup. Ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan, menjadikan kematian dan kehidupan
untuk menguji yang masih hidup siapa yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amalannya. Ya, itu ya. Yang pertama. Nah, yang terbesarnya semua hal-hal dahsyat yang kita alami dalam hidup itu selesai, habis. Pertama matahari. Kemarin telah saya jelaskan. Yang kita tatap, yang sekarang kita rasakan, tatap dalam teduhnya. Kalau terang nggak bisa ditatap. Ya, cahaya yang teduh, membelah kegelapan malam, itu semua tuntas, selesai. Kuwirat digulung. Jadi kalau ada tisu terbentang begini, ya, ini saya gulung ya. Saya gulung jadi kecil, sampai habis, sampai kelihatan jadi titik lagi. Ini takwir namanya. Kuwirat. Atau imamah sorban digulung, gulung sampai mengecil, itu kuwirat, takwir namanya. Dilipat, digulung sampai habis, hingga kelihatan lagi. Saya barusan di perjalanan baca dari sisi sainsnya. Ternyata ada yang sangat menarik, penelitian menunjukkan pergerakan-pergerakan alam dibuka dengan Big Bang, diakhiri dengan Big Crunch. Ya, tumbukan, saling bertabrakan dan sebagainya. Gaya-gaya menyatu kembali, gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, nuklir lemah, nyatu kembali sehingga gravitasi menjadi ringan, hilang, lemah, hilang. Maka muncul ayat kedua, wa idzan nujumu, bintang gemintang karena gaya gravitasinya itu sudah melemah habis berjatuhan. Bintang yang malam, matahari yang siang kita rasakan, bintang yang malam kita tatap hancur semua, bintang-bintang jatuh. Dengan itu kan mengecil. Konsekuensinya ya, kalau gayanya semakin kuat kan, ya dari dalam semakin tinggi tekanan, yang di luar volumenya membesar, nanti ketarik ke dalam. Ketarik jadi mengecil, titik. Dalam bahasa ilmiah disebut titik kerdil namanya. Matahari yang tadinya terang, kelihatan besar, volume membesar, memerah, menguat, tapi dalamnya energinya semakin kuat. Ditariklah itu, tarik, jadi kecil, hilang. Jadi titik kerdil, habis semua. Di matahari yang kita rasakan tiap hari, pada akhirnya akan habis. Ketika kiamat besar itu terjadi. Nah, sains telah menunjukkan makna at-takwir itu dengan penjelasan yang lebih ilmiah. Nanti ada tafsir ilmiah seperti Al-Jawahir misalnya, buka surat Al-Haqqah dengan Al-Ma'arij. Nah, ibu bapak bisa cek dalam keterangan tafsir-tafsir ilmiah di situ, lalu bandingkan dengan penjelasan teman-teman yang ahli di bidang fisika atau astronomi misalnya. Ya, salah satunya untuk mengetahui bagaimana kata at-takwir dijelaskan dalam penjelasan saintifik. Nah, yang paling gampang bahasa singkatnya, matahari itu hilang besok. Itu aja. Nah, jadi mumpung ada, masih kita rasakan, cepat siap-siap sebelum itu hilang. Ya, Anda misalnya punya ya barang nih, handphone, ya mumpung masih ada belum rusak gunakan dengan baik kan? Halo? Ibu beli handphone untuk dilihat aja. Handphone nih bagus nih, iPhone 17, ya kan? Dilihat, dipakai enggak? Kurang sehat kan? Sama, kendaraan dibeli buat cuman dilihat, kan buat dipakai kan? Pakaian buat dipakai kan? Ya, nah mumpung masih ada, gunakan. Mumpung matahari masih ada, perbanyak kualitas amal. Sebab kalau sudah nggak ada, artinya selesai kehidupan. Makanya cara kita memanfaatkan perubahan siklus alam, matahari terbit dan tenggelam, ya begitu terbit dia datang, tenggelam malam bintang gemintang yang lain juga hadir. Apa yang kita lakukan? Semua fase kehidupan kita usianya disebut umur, yang punya 3 arti. 1, segala yang bermanfaat. Mumpung masih ada terbit matahari, kerjakan banyak yang bermanfaat sebelum selesai semua kehidupan itu. Jadi singkatnya, apa yang kita rasakan matahari sekarang, ya, kemudian juga bintang gemintang di malam hari, pada akhirnya semua hancur, prosesnya hilang. Kalau ingin tahu kedahsyatannya, coba lihat ngaji secara saintifik, pelajari bagaimana pergerakan semesta ini sampai semua hilang. Sekarang sudah bisa kita akses dengan mudah. Kalau sudah semudah itu diakses, belum juga tertanam iman pada hati, meyakini kebenaran Quran, dengan cara apa lagi diberi penjelasan. Sekarang semua ditampakkan dalam kehidupan kita. Makanya disebut alam. Alam. Kemarin saya 2 kali menerangkan, bahkan di hadapan beberapa ulama itu di Jawa Barat. Kan sering disebut bencana alam ya. Alam itu kan tanda, Bu, Pak. Alam itu tanda. Tanda seakar dengan kata alamah. Dari kata alima, tanda yang membuat kita tahu. Tempatnya namanya alam, jamannya alamin. Ya, tanda dari yang punya, yang merawat, yang menguasai, yang merawat, menguasai, yang punya disebut Rabbun. Rabbun digabungkan dengan alamin disebut Rabbul Alamin. Setiap hari 17 kali kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil. Ya, siapa Rabbul Alamin? Allah. Alhamdulillah Allah. Ya, Rabbul Alamin ialah yang punya alam, yang merawat,
yang menampakkan tanda-tanda. Anda sebut bencana alam. Artinya ada tanda dalam bencana itu. Siapa yang ngasih tanda? Yang punya. Maka belajar dari situ. Makanya nanti dalam ilmu yang agak tinggi ada namanya Jamal, ada yang disebut Jalal. Ya, Jalal itu membaca tanda-tanda keagungan Allah pada setiap kehidupan yang kita alami, termasuk dari musibah yang tampak. Ada apa tanda dari Allah di situ? Jangan salahkan hujan. Ya, boleh jadi hujan itu tanda, sebab kalau nggak ada itu nggak kelihatan kayunya. Ayo yang rekam, ayo turun ngaji. Iya kan? Kan ini coba 22 tahun yang lalu cek, tahun 2003. Coba cek sejarah, apa yang terjadi? Kan banjir juga, bandang juga dan sebagainya. Kenapa tidak belajar? Udah dikasih tanda 22 tahun lalu. Ya kan? Masih belum dievaluasi, butuh tanda yang bagaimana lagi? Nah, untuk semuanya, tanpa kecuali. Tanda kasih sayang ada. Betul nggak ada persatuan Indonesia? Diberikan tanda di Sumatera, rakyatnya bersatu nggak untuk membersamai? Betul nggak ada tanda toleransi? Betul nggak ada tanda ukhuwah? Itu tanda. Jadi ketika Anda menyebut bencana alam, tinjauan spiritualnya, tanda lewat bencana itu supaya kita kenal Allah. Ya, makanya ulama dulu ngajarkan istighatsah. Istighatsah itu dua bentuknya, bentuk taubat dan bentuk pinta rahmat. Taubat dan rahmat itu tercatat dalam perjalanan ulama. Ada kitab-kitab yang menjelaskan. Bahkan ada ayat di Al-Anfal. Di ayat ke-9 itu Nabi istighatsah ketika menghadapi tekanan-tekanan dalam serangan militer dari luar. Ya. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba. Ya, fastajaba lakum inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Makanya ngaji. Pernahkah Anda tahu, pernahkah Anda menyimak Nabi istighatsah ketika diserang dari berbagai macam arah pasukan kurang lebih 1.000 orang, lalu beliau bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan dijawab langsung dengan dikirimkan 1.000 malaikat yang berlipat. Itu nanti digambarkan kembali dalam keterangan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip nanti oleh para sahabat setelahnya. Nah, istighatsah itu kapan munculnya pertolongan Allah? Satu, kalau ada taubat. Taubat itu apa artinya? Kembali ke jalan yang benar, kembali benar. Ulama kembali benar. Jangan ngurusin yang bukan fungsinya. Ayo ketawa lagi itu. Ya ulama ngaji lagi, ngajar yang betul, ngajar dengan ikhlas, isi masjid-masjid, bimbing masyarakat. Ya, pejabat kembali fungsi yang benar, jangan korupsi, jangan menyogok, ya, para pengusahanya. Mahasiswa kembali ke jalan yang benar, jangan nyontek, jangan titip absen, belajar yang benar. Ya, kalau semua kembali kepada jalan yang benar, maka pertolongan Allah itu akan datang. Kalau cuma pasang status, update, kirim berita, nggak pernah taubat, itu ngaji digital namanya. Taba ya tubuh YouTuban. Itu aja, pasang status, kirim konten, ini itu masa-masa. Ustadz bikin konten, pejabat bikin konten, ini bikin konten. Yang punya berita kirim konten, solusinya apa? Jadi taubat dulu, taubat yang benar. Nah ini gambaran. Jadi kalau kita lihat alam sekarang, kita nikmati dengan cara apa? Bersyukur. Kenali Allahnya. Tidak ada yang paling indah kecuali kenal Allah. Siapa yang suka ngaji Al-Hikam di sini? Ada ngaji Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini bagus tuh kitabnya. Ya, kalau udah nyampe yang ke-75 itu bagus sekali tuh. Ya. Mal'arifu man idza asyara wajadal haqqa aqrabu ilaihi. Bukanlah orang yang kenal Allah itu adalah orang-orang yang ketika diberikan isyarat baru dia merasakan dekat dengan Allah isyarat itu. Tapi orang-orang yang kenal Allah itu orang yang merasakan bahwa setiap nafas kehidupan yang dia dapati dalam hidup, dia merasakan ada kuasa Allah di dalamnya. Maksudnya jangan dikasih tanda dulu baru kemudian ingat Allah. Bagi kita yang biasa sholat tuh harus kenal Allah. Kan biasa sholat. Sholat itu kan puncaknya kenal Allah. Ya, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda sudah selesai sholat, Anda terkoneksi dengan Allah, ingat Allah. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, gitu kan? Kemudian juga berbaring ingat Allah. Bahkan saat terfikir maksiat pun ingat Allah sehingga maksiat itu ditinggalkan. Burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi walaqad hammat bihi wa hamma biha, gitu kan? Hafal enggak suratnya? Lihat ujungnya, laula arwa'a burhana rabbi. Kalaulah tidak ada burhan, burhan itu adalah petunjuk Allah yang mencegah seorang hamba berbuat maksiat. Bisa dari getaran hati, bisa bayangan yang tampak.
Misal getaran hati, keluar dari masjid, tiba-tiba Anda melihat ada sendal yang bagus gitu. Terus ada dorongan tuh, bagus nih gitu. Posisi strategis. Ya. Tapi tiba-tiba ada gejolak hati mengatakan itu bukan punya kamu. Itu burhan namanya. Nah, burhan itu akan muncul kalau kita konsisten berbuat taat. Kalau banyak maksiatnya, suara itu akan mengecil. Diganti suara nafsu, setan hadir menungganginya. Ya, setan katakan, bukan, itu bukan punya kamu. Yang kamu tuh yang lebih bagus lagi di sana tuh. Nah, jadi idza syamsu kuwirat. Tandanya ada 6 fase di dunia. 1, matahari hilang, habis. Pengertian terbaliknya, mumpung ada matahari, syukuri nikmat Allah. Makanya orang-orang arif yang sudah kenal Allah, beragama dengan baik, imannya bagus, begitu terbit matahari itu bisa menangis. Ya Allah, terima kasih memberi kehidupan, masih sayang sama saya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nafas gratis, bisa bedakan mana teman, mana yang bukan teman dekat, mana istri saya, mana istri orang. Karena kan kelihatan semuanya. Ya, mana yang punya saya, mana yang bukan punya saya. Syukur. Pernah nggak merasa begitu? Begitu lihat matahari, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau yang benar-benar Tuhan. Terima kasih ya Allah. Itu kalau sudah sampai ke situ namanya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Nah, ayat itu kurang lebih disebutkan 64 kali dalam Al-Qur'an. Ayat itu tanda yang membuat kita semakin kenal dan dekat dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa Al-Qur'an disebut ayat. Karena setiap kita baca atau dibacain orang, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Coba waktu orang baca ayat Quran, suaranya bagus, bergetar nggak hati? Kadang nangis kan Bu ya? Nah, matahari itu ayat. Bulan itu ayat. Pernah nggak lihat matahari nangis ingat Allah? Anak-anak itu tanda dari Allah, ayat karunia-Nya. Pernah nggak lihat anak ingat Allah? Pernah nggak lihat pasangan ingat Allah? Satu kali akan dihisab, ditanya, kamu gimana sih? Aku titipkan padamu bukan pada yang lain. Kenapa nggak kamu perintahkan dia sholat untuk kenal aku? Kamu gimana sih? Kamu minta-minta supaya punya anak. Aku kasih, aku titipkan. Kamu kenapa sekolahkan di tempat yang tidak mengenal aku? Mau jawab apa? Kamu kenapa sih? Aku pasangkan dia dengan kamu untuk saling menyempurnakan supaya mendekat kepadaku. Kenapa saling menggali kekurangan? Mau jawab apa? Jadi kalau kita melihat segalanya itu tanda dari Allah, itu sulit mengungkapkan syukur kepada Allah. Setiap hari kita merasa bahwa Masya Allah, terima kasih gitu. Ya, coba ya, mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada mataharinya, selesai kehidupan. Jadi makanya Nabi memberikan komentar begini dalam salah satu hadis yang sahih. Dan ini banyak dikutip di kitab tafsir. Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin. Ka'annahu ra'ya 'ainin. Siapa yang merasa senang. Tuh, ada menarik nih, ini kalimatnya luar biasa. Siapa yang merasa senang, pengen menggambarkan, memvisualisasikan kiamat terjadi. Seakan-akan ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Faliyaqra, hendaklah ia baca, ngaji, dalami. 1, surat takwir. 2, surah infitar. 3, surat insyiqaq. Jadi hasil dari belajar ini, fase dunianya, kita melihat segala hal itu, ada wujud syukur ya dengan raja, dan ada wujud khauf dengan takut kalau itu hilang dan terjadi. Jadi begitu lihat mentari, syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Lebih dekat dengan Allah, meningkatkan ibadah, meningkatkan sholat. Ada khaufnya, takut kalau ini sudah hilang, artinya kesempatan saya ibadah selesai. Minimal kiamat kecil. Itu. Nah jadi evaluasi pertama, pernah nggak setiap pagi keluar kita itu ingat Allah. Lihat matahari, ingat Allah. Merasakan cahayanya, ingat Allah. Itu gambarannya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan alam, maka melihat sekitaran kita tuh sudah terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan, ingat hukum Allah, nggak mungkin mencuri. Terus ingat kiamat kecil, bagaimana kalau sedang nyogok meninggal? Tuh. Bagaimana kalau sedang korupsi meninggal? Bawa ke dunia kampus, bagaimana kalau sedang menyontek meninggal? Oh, nggak enak banget begitu hisab ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin, itu kalau khair, kalau syarr bagaimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarrai, dibuka filenya tetap kelihatan. IPK 4, nyontek kan kelihatan. Dibuka semuanya, nggak takut tuh, nggak malu. Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, menginstruksikan, mengajak pada sahabat-sahabat saya dimanapun, kita semua, sahabat-sahabat UA, baik yang onsite, offline hari ini, ataupun online tersambung, mari kita tunjukkan nilai keislaman dan keagungan Islam kita untuk membersamai saudara-saudari kita di Sumatera. Baik di Aceh, di Sumatera Utara, pun di Sumatera,
Barat. Alhamdulillah kami ada Uwah Care, itu hari pertama, kesempatan pertama kita sudah bergerak. Tapi tidak banyak dipublikasikan, sudah di dalam sana ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Biasanya kami bekerjanya begini, koordinasi BNPB, Basarnas yang dikerjakan oleh teman-teman BNPB, Basarnas di mana. Yang tidak terjangkau kami berupaya masuk sepanjang yang bisa dikerjakan. Itu di kesempatan pertama kita sudah masuk ke daerah-daerah. Hari Kamis kemarin kami minta buat sebuah skema baru menggunakan skema Madinah periode hijrah. Jadi masjid jadikan titik kumpul. Saya sampaikan teman-teman di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang tidak mudah saat ini kami mengerti mendapatkan tempat untuk berteduh. Ada baiknya masjid dibersihkan, terutama yang besar-besar. Jadikan titik kumpul. Kalau mau bikin tenda, coba dekat masjid. Supaya apa? Yang pertama, untuk menemukan sumber air lebih mudah. Listrik lebih mudah. Kalau ada apa-apa, terkondisikannya lebih cepat. Nah, kami mulai dari Aceh, itu ada Masjid Al-Izzah, kemarin sudah dikoordinasikan malam Kamis diselesaikan, sudah bersih, sudah bagus. Nah, kita akan masukkan rob teman-teman yang masuk. Biasanya begini, kalau awal-awal itu semua energinya kumpul ke situ. Saya cek sampai tadi malam tuh baru selesai jam 12, jam 1. Kami kan hampir tiap hari koordinasi. Gitu ya. Nah ini logistik banyak, makanan Pak, sampai di daerah tadi saya dengar yang Sumbar yang belum terjangkau, sekarang logistik sudah penuh, makanan dan sebagainya, sulit menampung. Nah yang kadang-kadang kurang perhatian nanti setelah 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan. Dianggapnya sudah mulai ringan, biasa, sudah bersih, pulang ke rumah nggak ada. Mau sekolah, sekolahnya nggak ada. Di saat itulah jarang kemudian kepedulian seperti awal. Ini kami pengalaman baik yang Lombok, Luwu sebelumnya, Cianjur dan sebagainya, di situ butuh perhatian lebih. Nah saya sedang mengondisikan dengan teman-teman, ini ada Uwah Care ini alhamdulillah se-Indonesia, jadi kalau ada kejadian langsung bergerak, yang di Acehnya, Sumateranya dan sebagainya. Kita sedang siapkan skema nanti teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk membantu dengan 3 hal. Pertama nanti yang pria-pria, laki-laki, kita akan hadir bersama mereka, supaya mereka merasa punya saudara, punya keluarga kita ada di sana. Saya pun insya Allah berangkat dalam waktu yang kita siapkan. Yang kuat, yang tidak membawa beban, yang tidak nyusahin, yang bukan pergi untuk bikin konten, boleh ikut, boleh berangkat, tapi dengan keahlian masing-masing. Ya, kalau ada sisa-sisa yang bisa dibangun, kita sama-sama bangun. Kalau ada jenazah yang belum ditemukan, kita sama-sama cari. Kita coba hadir bersamai dalam kebaikan. Ya, itu satu. Yang kedua, yang jauh-jauh, doakan. Kemudian support, ya sampaikan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, ini kami mau himpun tahap berikutnya untuk dikirim. Dalam 1-2 hari kita mau kirim, yang sudah siap ada kurang lebih ada 6 fuso, nanti ada yang via pesawat, ada yang langsung juga. Nah teman-teman yang mau ikut, sahabat-sahabat boleh. Kita sudah buatkan 1 akun khusus untuk itu saja. Untuk saat ini. Jadi kami buka di BSI itu, ada 1 akun, QRIS-nya sudah disebarkan terbatas. Kalau Anda yang mau gabung, mungkin nanti di Instagram di-upload saja ya. Supaya bisa ada. Di BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 888 777 1244 888 777 1244. Namanya bukan pribadi, itu dari Quantum Ahyar, Yayasan Quantum Ahyar Institute, Institut Quantum Ahyar. Itu nanti akan didampingi, akan diaudit dan hanya dikhususkan untuk ini saja. Terus kita insya Allah akan berangkat untuk siapkan recovery di sana. Mudah-mudahan ini meringankan saudara-saudari kita di sana dan membersamai mereka sampai kembali lagi aktif dalam kebaikan. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Ini saya terima, pertanyaan-pertanyaan ini saya terima. Saya terima pertanyaannya yang terkumpul pada saya dengan jumlah sekian diterima tunai. Jawabannya nanti dikumpulkan dulu, saya satukan dulu. Saya tidak berani berjanji, nanti saya coba kumpulkan saat ada luang-luang. Nanti kemudian mudah-mudahan bisa direkam ya. Tolong ingat media. Tolong diingat ya, ini. Nanti kalau sedang agak santai dengan saya, diingatkan aja, Ustadz pertanyaan belum dijawab deh, tanah kusir gitu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa ummatihi ila yaumiddin.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang kau anugerahkan pada kami. Dan ajarkan kepada kami, ya Allah, cara terbaik untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau berikan itu. Kami bersalawat pada Rasulullah SAW agar dapat meneladani kebaikan beliau, berpeluang mulai syafaat beliau di akhirat kelak. Ya Allah, jaga keluarga beliau, ya Allah, muliakan sahabat-sahabatnya dan berikan kami kemampuan menjadi umat beliau yang terbaik. La tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala asiran illa yassartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di kajian ini, ampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau ada yang datang membawa kegelisahan, tenangkan hatinya. Kalau ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, mohon ringankan, angkat dan hilangkan kesulitannya. Jika ada yang terlilit utang piutang, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Jika ada hajat tersembunyi, ya Allah, sepanjang itu baik untuk dunia dan akhiratnya, mohon kabulkan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Ya Allah, jadikan kajian kami, menghimpun kami sebagai keluarga yang saling menyayangi dalam kebaikan dan rahmat-Mu. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dalam ridha-Mu. Allahumma hafadh biladana Indonesia, waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha, wahdi umara'aha liyahtadu ilaik wa ila ridhak, ya khafifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan negeri yang makmur, yang baik, yang Kau ridhai. Berikan hidayah pada para pemimpinnya di semua level ya Allah, agar mereka adil, mereka sehat, untuk meringankan hisab mereka sendiri di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma hfadh ya Allah wansur ikhwatana ya Allah fi Sumatra, fi Aceh, Sumatra Syamaliyah, wa fi Sumatra Gharabiyah, wasbirhum ya Allah wa qawwihum, waj'alna ya Allah ikhwatahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan perlindungan, kekuatan, kesabaran saudara-saudara kami di Sumatera, di Aceh khususnya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya Arhamar Rahimin, dan berikan kami kemampuan untuk hadir bersamai sebagai saudara mereka, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ikhwatana fi Palestin, wa fi Sudan, wa fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, menganugerahkan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina, di Sudan, berbagai tempat yang tengah Engkau uji. Waj'alna min ahlil Qur'an, waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya, nuran lana fil qubur, wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami ya Allah sebagai ahli Al-Quran. Jadikan Quran teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, syafaat bagi kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera adalah ujian yang memanggil kita untuk hadir dengan iman, empati, dan kepedulian. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang beriman itu dalam kasih sayang dan kepeduliannya laksana satu tubuh. Kini tubuh itu sedang merasakan sakit, dan kita sebagai bagian dari tubuh tersebut, marilah kita hadirkan penolong. Mari sisihkan infak terbaik untuk membantu pemulihan dan kebutuhan mendesak mereka. QRIS tersedia pada flyer, atau bisa transfer melalui rekening BSI 888 777 1244 atas nama Yayasan Institut Kuantum Akhyar. Semoga setiap kebaikan yang kita berikan diterima Allah sebagai amal solih, mengangkat musibah dari Sumatera dan melindungi negeri ini dari segala bencana. Allahumma amin. Untuk infak bantuan Sumatera, silakan scan barcode di atas. Terima kasih atas kepedulian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.